Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan menggabungkan kedua panel yang telah kita buat pada video sebelumnya. Bagi teman-teman yang ketinggalan video part 1, linknya akan saya cantumkan pada description box. Di sini saya tetap menggunakan benang polikilap dan hakpen nomor 5 atau ukuran 3 mm. Untuk warna benang yang saya pakai akan menggunakan warna yang senada dengan bagian pinggir dari square atau rectangle yang telah kita buat sebelumnya. Di sini penyambungannya saya akan satukan seperti ini. Nanti kita akan merajut dari bagian dalam ya, atau bagian wrong side-nya. Jadi nanti right side akan ada di bagian luar. Jadi dari bagian dalam begini, bagian luar dengan bagian luar kita satukan, menempel seperti ini. Lalu kita rajut dari bagian dalamnya. Untuk memudahkan, di setiap sudut ini kita punya 5 DC. Kita mulai pada DC ketiga. Di sini ya, di setiap corner ini, di setiap sudut ini kita ada bukan 5 DC, maaf, 5 stitch ya. 2 DC, 1 TR dan 2 DC. Di sini kita mulai pada stitch yang ketiga. Jadi di tengah ya. Nanti tengah dengan tengah. Ya, di sini. Nanti ketemunya dengan yang sebelah sini. Sini. Pastikan lagi posisinya supaya tidak keliru. 1 2 3 ya, di sini. Kemudian yang ini juga 1 2 3. Jadi nanti kita tusukkan dari kedua panel ini seperti ini. Tapi hanya pada utas atau helai yang berdekatan saja. Jadi hanya 2 helai seperti ini yang kita lewati menggunakan hakpen untuk menyatukan. Jadi sekarang kita mulai dengan memberi tanda atau stitch marker ya di bagian sudut-sudutnya terlebih dahulu. Kita mulai dari panel yang pertama, ini di bagian sudut. Di sini adalah pada stitch ketiga, 1 2 3. Kita beri penanda gini. Kemudian panel yang kedua, nanti kan kita posisinya balik seperti ini ya. Jadi dari sini nanti di sini juga kita hitung 1 2 3. Sini gini. Nah, disatukan ini melalui ini dan melalui ini. Ini hanya untuk menandai saja ya, supaya nanti memudahkan kita di penyambungan atau penggabungan kedua panel ini. Nah, seperti ini. Begitu lakukan di 4 sudut. 1 2 3 4. Jadi di 4 ya, 1 2 3 dan 4. Masing-masing kita satukan seperti ini dulu. Setelah kita pasang penanda di keempat sudutnya, kita akan mulai menggabungkan kedua panel kita dengan merajut di ketiga sisi saja. Jadi di sisi sini 1 2 dan 3. Sedangkan bagian yang atas itu kita biarkan terbuka, tidak kita rajut. Di sini kita akan menggabungkan dengan menggunakan SC. Jadi kita mulai dengan standing SC. Jangan lupa untuk buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian buat SC melewati loop atau utas yang
berdekatan di sini ya, di dua utas yang berdekatan. Sedangkan dua utas lain yang di bagian luar dan bagian luar ini kita tidak kerjakan apa-apa ya. Jadi biarkan saja di situ, kita hanya merajut di utas atau helai yang berdekatan di bagian tengah dengan tengah ini. Di sini kita buat SC untuk menggabungkannya seperti ini. Jadi setiap stitch jangan sampai ada yang terlewat atau dibuat double ya. Jadi pastikan masing-masing helai ini kita buat SC begini, seperti ini ya. Jadi teruskan dulu sampai nanti kita bertemu di bagian sudut. Maaf ya apabila tiba-tiba berubah fokusnya, karena kameranya menyesuaikan dengan pergerakan tangan saya. Seperti ini. Kita ambil utas yang tengah dengan yang tengah saja begini. Silahkan diteruskan dulu teman-teman sampai dengan mendekati stitch marker yang di bagian sudut sebelah sini. Lalu di sini kita sudah sampai di stitch marker berikutnya. Bila sebelumnya kita hanya membuat satu SC saja, di sini kita akan buat sedikit berbeda karena ini bagian sudut ya. Di sini kita akan isi dengan 1 2 SC, kemudian 1 chain dan 2 SC kembali gini. Lalu kembali di stitch berikutnya, cukup membuat 1 SC saja seperti ini ya. Begitu sampai dengan sudut yang sebelah sini. Nanti sini 2 SC, kemudian 1 chain dan 2 SC. Tapi sampai di penanda yang ini cukup 1 SC saja. Silahkan diteruskan seperti itu. Yang berbeda hanya di dua sudut ini saja. Yang lainnya cukup buat 1 SC. Lalu setelah sampai pada sudut yang terakhir di sini, karena ini nanti tetap kita biarkan terbuka ya, kita isi dengan 1 SC saja. Setelah itu kita tambah dengan 1 chain, lalu putus benang. Hasilnya seperti ini. Lalu kita lihat bagian luar, kita balik rajutannya. Sudah tertutup rapat dan rapi ya, seperti ini. Sekarang akan kita lanjutkan untuk membuat bagian atas di sini. Untuk perajutan bagian atasnya di sini, kita akan mulai pada stitch yang di sini, pada bagian yang ini. Jadi bukan pada bagian sudut. Jadi di sini. Yang di bagian sudut ini kan isinya hanya sisa 5 ya. Tadinya 5 maksud saya. Hanya sisa 1 2 3 ini ya. Karena yang ini sudah disambung dengan ini juga. Nih. Jadi 1 2 3 ini. Ini
jangan merajut pada bagian sudut yang ini, tapi di sebelahnya, yang di sini. Di sini kita akan mulai di sini. Ada bagian ini, yang di atasnya bagian ini ya. ETR di sini, bagian ini berarti di sini EDC ini. Kita akan mulai dengan standing SC. Saya tandai aja seperti ini. Seperti biasa buat slip knot terlebih dahulu. Lalu langsung buat SC. Pada setiap stitch buat 1 SC, kecuali ketika mendekati bagian sudut nanti, karena di bagian sudut atau di bagian dekat sambungan itu bentuknya sedikit melengkung ke bawah, jadi di situ nanti ada perlakuan khusus supaya hasilnya rata atau tingginya mendekati sama ya, supaya tidak terlihat melengkung ke bawah sekali. Lanjutkan dulu sampai mendekati bagian pinggir sini ya. Oh iya, ini misalkan pada bagian ini teman-teman sama seperti saya mendapati di sini bagian sambungan, ternyata kita munculnya di bagian ini, terlihat sedikit complicated atau sedikit rumit, tapi tolong diingat-ingat bahwa pada round sebelumnya kita kan pengisian hanya 1 stitch di atas stitch dan 1 stitch pada chain space ya. Jadi di sini kita harus jeli atau teliti. Nah, ini masih di sini posisinya. Kemudian peletakannya itu jangan ragu-ragu ya. Jadi bila ini tadi ada di atas stitch, kemudian berarti yang ini adalah di chain space. Nah, di sini berarti ini peletakan chain space. Maksudnya di bagian round sebelumnya itu dia peletakannya adalah pada chain space, kemudian di sini adalah pada stitch. Berarti bagian yang sambungan ini kita skip ya, jangan dikerjakan di situ supaya tidak menambah jumlah stitch. Nanti supaya tidak bentuknya itu tidak berubah ya. Kalau di situ juga kita beri, nanti hasilnya jadi melebar karena ketambahan stitch. Jadi kita harus teliti, lihat lagi bagian sebelumnya, pada round sebelumnya maksud saya. Ini sampai pada bagian ini, yang di bagian sudut, ini di bagian rongga yang besar ini, itu kita berhenti dulu ya, kita berhenti sampai pada yang sini, sama seperti tadi ya, memulainya di mana, kita berhenti di situ. Di bagian situ ya. Saya ulang dulu, ini punya saya lepas. Ini sampai di sini dulu. Nah, sementara hasilnya seperti ini. Di bagian ini kan agak turun ya, melengkung ke bawah. Jadi di sini kita tidak buat SC supaya tingginya bisa rata atau mendekati sama dengan yang bagian sini. Jadi di sini nanti kita stitchnya bukan SC. Jadi di bagian sini pada stitch pertama pada bagian sudut ini, yang di bagian lubang besar ini, kita buat ini ya, pada stitch pertama di sini kita buat half double crochet atau HDC. Lalu sebelahnya kita buat DC atau double crochet biasa ya, bukan extended. Kemudian pada stitch yang ketiga di sini berikutnya, sebentar saya fokuskan dulu, kita buat TR, jadi lilitnya 2 kali seperti ini.
masukkan jangan hanya pada satu utas tapi dua utas, jadi agak masuk ya, jadi seperti ini supaya lebih rapi terikut. Ini juga TR biasa, bukan extended. Di sini seperti ini. Lalu ini adalah bagian sambungan, kita skip ya, jangan buat rajutan di atas sambungan, jadi langsung kita kembali membuat TR pada stitch ketiga dari sudut yang sebelah sini, dari sudut yang besar ini, stitch ketiga. Jadi dari sini kita hitung 1 2 3 di sini ya, buat TR. Lalu pada stitch kedua di sini kita buat DC, dan pada stitch yang pertama di sini kita buat HDC. Begini. Lalu kembali buat SC sampai dengan menjelang bagian sudut seperti sebelumnya. Nanti untuk bagian sudut-sudut sama pembuatannya dengan bagian yang di sini tadi. Di bagian sini dengan skip bagian sambungan ya, supaya hasilnya nanti tidak melebar, jumlah stitchnya supaya tetap sama. Begini hasilnya nanti kurang lebih untuk bagian samping ya, di bagian sini tidak melebar karena tidak ada penambahan stitch di atas sambungan. Hasilnya lebih rapi ya, daripada nanti diberi stitch pada bagian sambungan, biasanya agak melengkung di bagian sini. Lanjutkan dulu untuk sisi bagian satu lagi sampai dengan menjelang sudut ya, yang berbeda hanya di bagian sudut sampai dengan nanti pertemuan dengan stitch pertama di sini ya. Oke, ini saya sudah hampir sudut seperti sebelumnya di sini. Bagian ini kita buat half double crochet terlebih dahulu. Kalau sisa benang sebelumnya mau diikutkan boleh, silahkan. Mau dirapikan belakangan juga silahkan. Half double crochet atau HDC, kemudian sebelahnya double crochet atau DC, lalu sebelahnya TR atau treble atau triple crochet, lalu skip bagian sambungan, buat TR lagi. Ini kan hanya terlihat seperti satu utas ya, tapi kita masukkan dua utas, lewat dua utas ya, supaya lebih rapi, lebih kuat juga. Kemudian double crochet dan half double crochet di sini. Ini depan belakang sudah kita rapikan bagian atasnya. Lalu berikutnya jangan buat slip stitch. Jadi berikutnya kita akan continuous round ya, jadi tanpa membuat slip stitch. Nah, kita langsung buat SC keliling di atas SC di sini. Tanpa buat slip stitch, langsung buat SC. Kita beri penanda supaya tahu awal round di mana. Jadi silahkan diteruskan sampai dengan beberapa round. Di sini saya buat 4 round SC keliling yang di bagian ini, jadi tidak ada slip stitch
supaya nanti ada space atau tempat untuk bila membuat atau menjahit resleting sebagai bagian penutup paling atas. Lanjutkan dulu ya teman-teman. Nanti ketika sampai sini tidak usah buat slip stitch, langsung memutar lagi, tapi jangan lupa pasang stitch marker. Jadi total bagian atas itu adalah 5 round dengan 1 round yang sudah kita buat sebelumnya. 1 plus 4 SC keliling. Ini saya sudah selesai membuat SC keliling sebanyak 4 round. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 1 round yang pertama kita buat tadi. Jadi totalnya ada 5 round untuk pinggirannya. Ini di sini sekarang kita akan buat slip stitch ke stitch pertama kita. Untuk mengakhiri, buat beberapa slip stitch sampai dengan tingginya itu tidak terlalu terlihat berbeda jauh ya. Jadi buat slip stitch di sini saya buat ini 2 sudah cukup rapi, coba 3. Kalau sudah rapi langsung kita putus benang ya, seperti ini. Jadi silahkan disesuaikan buat 2 kali atau 3 kali slip stitchnya supaya hasilnya rapi, tingginya tidak terlalu terlihat berbeda jauh. Sebelum putus benang tidak perlu ditambah dengan 1 chain, jadi langsung ya setelah membuat slip stitch tadi langsung kita putus benangnya seperti ini. Lalu rapikan ekor benang, kita tarik ke bagian dalam rajutan seperti ini, dan nanti bisa dirapikan di bagian belakang, diselip-selipkan sampai dirasa kuat, tidak lepas ya. Ini cara saya menyelipkan. Saya pakai akpen lebih kecil, ini nomor 4, jadi supaya bisa masuk lebih mudah seperti ini. Beberapa kali supaya lebih kuat. Kemudian tempelkan, karena saya pakai polyester jadi pemotongannya pakai korek, dan tempelkan ke badan rajutan. Begini saja cara merapikan saya, tidak terlalu rumit ya. Seperti ini. Lalu bila teman-teman mau silahkan dipasang inner supaya lebih rapi dan kokoh rajutannya, karena ini bagian sini banyak yang berlubang ya, jadi memang nanti terlihat sering meleot-meleot walaupun sebenarnya dia sudah pas ya, bentuknya sudah sesuai, jadi seperti ini. Jadi memang perlu ditarik-tarik supaya mendapatkan bentuk yang paling optimal atau paling bagusnya. Seperti ini. Nanti tinggal pasang resleting di bagian atas supaya lebih rapi dan rapat. Dan ini adalah hasil lainnya yang saya buat. Jadi seperti ini.
Bila mau ditambah dengan tali pendek juga bisa, jadi bisa dimanfaatkan sebagai dompet koin nantinya atau sebagai tempat penyimpanan kartu-kartu penting milik teman-teman. Pemilihan warna pada video kali ini terinspirasi dari bunga anemon Jepang yang sudah ada fotonya di awal video. Dan bila teman-teman membuat beberapa panel lebih banyak ya, bisa misalkan nanti akan dimanfaatkan atau dipakai untuk proyek yang lebih besar, misalkan untuk membuat tas tangan atau yang lebih besar lagi untuk sarung bantal atau lainnya, silahkan dikreasikan. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat dan selamat berkarya teman-teman.